Sungai dan peradaban manusia bak sejoli yang tidak terpisahkan. Keberadaannya tidak hanya penyedia sumber utama kehidupan, namun memiliki peran dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Dalam 3 episode mendatang, Jejak Petualang akan memotret kehidupan masyarakat di sepanjang aliran 3 sungai di Indonesia yang terangkum dalam ekspedisi Sungai Terpanjang. Ekspedisi Sungai Terpanjang saya kali ini berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sungai Batanghari. Sungai ini memang menjadi lumbung harta karun sejak abad ke-7 Masehi. Berhulu di Solok Selatan, dan saya sekarang akan menuju Bendung Batanghari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Berhulu di Gunung Rasan, pesisir Sumatera Barat, Sungai Batanghari membelah lebih dari separuh kabupaten di Provinsi Jambi hingga bermuara di Selat Malaka. Alirannya tidak hanya mengilhami namanya sendiri, namun Sungai Batanghari menjadi saksi perkembangan peradaban masyarakat yang dilaluinya. Sungai Batanghari menjadi urat nadi untuk masyarakat di sekitarnya. Salah satunya ini dia nih, sebagai jalur transportasi untuk pergi ke kota. Seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di belakang. Mereka tuh mau pergi ke kota untuk berbelanja kebutuhan. Bagi warga yang tinggal di perbatasan, Sungai Batanghari adalah pintu untuk menuju daerah di sekitarnya. Bendungannya sudah ada di depan saya sekarang. Berarti sebentar lagi kita akan menuju titik pemberhentian. Abang turun, sudah sampai. Jadi ini dia Dermaga Batu Bakawi, tempat masyarakat berpindah kalau mau ke Dharmasraya. Dan di sana juga sudah ada bendungan yang menjadi salah satu bendungan terbesar yang ada di Sumatera bagian tengah. Batanghari membentang sepanjang 800 km, setara dengan jarak Jakarta-Surabaya, hingga menjadi sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Ekspedisi Sungai Batanghari saya mulai dari Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Batanghari di bagian tengah, hingga berakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bendungan Batanghari yang menghubungkan antara Solok Selatan dan juga Dharmasraya. Nah, air ini nantinya akan mengalir dan mengairi persawahan di 2 provinsi, Sumatera Barat dan juga Jambi. Bendungan ini merupakan akses keluar masuk masyarakat 2 kabupaten dari 2 provinsi. Sekaligus menjadi sumber air area persawahan seluas lebih dari 20.000 hektar. Di titik lain, interaksi warga 2 tepian Batanghari masih dihubungkan oleh jembatan apung yang terikat pada seutas tali kawat. Ponton, ini alat transportasi tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Menghubungkan dari satu kampung ke kampung yang ada di seberang. Ini memang jaraknya tidak terlalu jauh, tapi tidak bisa dilewati kalau tidak menggunakan ponton ini. Dengan ponton ini, warga 2 provinsi saling berinteraksi hingga saling memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Ponton ini transportasi yang tidak pernah berhenti. Di sana ada penumpang, nanti udah naik ke sini, di sana pasti ada lagi yang nungguin. Digerakkan dengan bantuan tenaga manusia, ponton bergerak di atas aliran Sungai Batanghari yang setia menjaga mimpi manusia-manusia yang menyeberanginya.
Jadi alat transportasi tradisional ini hanya mengandalkan arus sungai dan juga tali yang ada di depan saya ini nih. Tali menghubungkan ke katrol yang ada di sana. Tuh, jadi dia sambil berjalan sambil narik dengan sendiri. Semakin ke hilir, Sungai Batanghari menjadi muara bagi puluhan anak sungai. Salah satunya aliran Batang Momong yang berada di Lubuk Karak, Kabupaten Darmasraya. Lain dengan induknya, Batang Momong menawarkan petualangan dan pengalaman berbeda. Petualangan saya dalam ekspedisi sungai terpanjang sekarang berada di hulu Sungai Batang Momong. Nah, ini sambil menikmati keindahan dan juga kejernihan sungai, saya mau bermain river tubing bersama warga di belakang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Batang Momong adalah karakteristik sungai hulu. Berbatu, jeram, dan berarus deras. Cocok untuk aktivitas river tubing. Berbeda dengan arung jeram yang menggunakan perahu lengkap dengan dayungnya, tubing river hanya menggunakan ban serta alat pelindung seperti helm dan pelampung. Jadi terkadang kita mengandalkan kaki untuk mengarahkan kemana arahnya kita harus berjalan. Soalnya kalau misalnya benar-benar ngikutin air aja, bisa ke sana kemari. Di depan saya ada jeram yang cukup ekstrim, apalagi ada ranting-ranting di sebelah kanan. Meskipun tergolong jalur yang aman, saya harus selalu waspada dengan rintangan di setiap jalur yang saya lewati. Sekarang kita berada di sungai yang cukup tenang, jadi tidak perlu khawatir. Tidak ada jeram di sini, cuma memang agak kencang aja ini alirannya. Tapi bisa menikmati suasana dan keindahan yang ada di sekitar. Batang Momong tidak hanya menawarkan petualangan dan panorama alam. Bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran, sungai ini mengilhami cara untuk memanfaatkan sesuatu di balik alirannya. Yang dinamakan sukam ada di depan saya. Hampir setengah sungai dia bikin perangkap. Jadi sukam adalah perangkap tradisional yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat di sini. Wih, keren banget, Bang. Berarti abis ini kita bisa ikut cari ikan ya? Bisa dong. Abis ini saya mau ikut mencari ikan pakai sukam itu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wilayah Sumatera Barat mempunyai banyak aliran sungai yang menerapkan sistem lubuk larangan untuk menjaga kelestarian ikan di sungai. Selama periode larangan, masyarakat masih bisa mencari ikan di bagian sungai lainnya. Salah satunya mencari ikan dengan sukam. Jadi ini memang sengaja dibendung supaya airnya itu mengarah ke sana dan ikan-ikannya nanti di sana, di ujung sana itu akan terjebak. Sukam merupakan perangkap ikan yang memanfaatkan kekuatan arus sungai. Terbuat dari bambu yang disusun sedemikian rupa untuk menampung ikan dari aliran sungai. Sana yuk, Bang. Ayo. Kayak gini. Abang tolong! Aduh dulu Bang. Deras ya? Di situ airnya deras banget, bener-bener deh. Cara kerja perangkap ini dimulai dengan mengarahkan aliran sungai ke mulut sukam. Jadi memang sukam ini tuh dibikin berlapis. Ini lapisan pertama, lalu nanti ada lapisan kedua, dan yang terakhir ada
ada yang di sana. Ayo Bang! Sungai yang sudah dibendung akan mengalir menuju mulut Sukam. Alirannya yang deras akan membuat ikan terbawa arus dan masuk ke dalam Sukam. Ikan yang tersangkut tidak bisa keluar karena air yang masuk langsung mengalir di sela-sela bambu. Patil. Dapat ikan baung juga. Jadi memang kalau di sungai itu banyak sekali jenis ikan yang kita bisa dapatkan. Beraneka jenis dan ukuran ikan sungai yang saya dapat. Jadi ikan-ikan yang terperangkap di Sukam ini lebih cepat mati karena dia kehabisan oksigen. Badan udah mulai dingin, ikan-ikan juga sudah didapatkan semua. Berarti habis ini enaknya kita Masak! masak dulu baru makan. Ikuti jejak saya, jejak Petualang! Dalam setiap petualangan, tak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner khas daerahnya. Salah satunya ikan bakar khas Minang yang kaya dengan bumbu rempah. Nah ini nih yang berbeda dari ikan bakar khas Minang. Jadi bumbu-bumbunya mau dimasak dulu menggunakan santan, nanti sampai mengental baru dioleskan ke ikannya. Ditambah dengan santan, bumbu rempah Minang mempunyai cita rasa yang kaya dan kuat. Bumbunya sudah mengental, sekarang tinggal oles-oles aja sambil dibakar supaya lebih meresap. Daging ikan sungai mempunyai karakteristik lembut, jadi tidak membutuhkan waktu lama saat membakarnya. Ini dari aroma dan juga bentuknya saja sudah menggugah selera. Saya jadi nggak sabar mau langsung makan. Rasanya pedas dan juga gurih. Dan ini tekstur ikannya itu lebih lembut dari yang biasanya saya makan. Kuliner Minang memang selera lidah Nusantara. Apapun masakannya, terasa nikmat disantap. Banyak sekali yang menarik perhatian saya di hulu Sungai Batanghari. Mulai dari air yang jernih, pengambilan ikan yang masih tradisional, bahkan ikan-ikan yang dimasak juga rasanya enak banget. Olahan khas Minang ya Bang. Nah, setelah ini saya juga mau melanjutkan ekspedisi Sungai Batanghari ke bagian hilir. Ikuti jejak saya, jejak petualang.